السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka betapa baiknya itu, betapa baiknya hal tersebut. Namun, jikalau seandainya kalian itu menyembunyikan sedekah tersebut dan memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagi diri kalian. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya amalan yang disembunyikan, betapa jernih dan beningnya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada yang mengetahui kecuali antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali hanyalah dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan pada ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa amalan yang dinampakkan, sedekah yang dinampakkan, itu adalah suatu kebaikan yang sangat besar. Namun, jikalau seandainya amalan itu mampu untuk disembunyikan, dirahasiakan, maka sungguh itu jauh lebih baik bagi diri seorang hamba. Apa penyebab dari perkara ini jamaah sekalian? Apa gerangan yang menyebabkan amalan yang disembunyikan itu jauh lebih baik? Amalan yang dirahasiakan itu jauh lebih baik. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah tatkala amalan yang disembunyikan itu jauh lebih mendekati kepada keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemungkinan bagi diri seorang hamba yang menyembunyikan amalannya untuk beramal dan mengejar popularitas, mengejar ketenaran, mengejar riya, sum'ah, serta penyakit-penyakit yang akan menghancurkan amalan seorang hamba, yang menyebabkan dia akan merana dan menyesal selama-lamanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit-penyakit yang akan menyebabkan seorang hamba itu tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan datangkan, kami akan perhadapkan, kami akan nampakkan seluruh amalan yang telah mereka kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian? Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali karena keikhlasan yang rusak jamaah sekalian. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa
amalan yang disembunyikan itu jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hamba-hambanya yang memiliki rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalannya. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang ghani, yang selalu merasa cukup, At-taqi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-ghani yang senantiasa merasa cukup, dan seorang hamba yang senantiasa bersembunyi, yakni menyembunyikan setiap amalan yang memungkinkan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Bukankah Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang hamba yang menyembunyikan amalannya itu, dialah orang-orang yang termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di hari tatkala tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tatkala tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tatkala setiap hamba itu membutuhkan pertolongan, dan di hari tatkala setiap hamba itu membutuhkan naungan dan tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, rajulun tasaddaqa biyaminih fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian ia sembunyikan sedekahnya tersebut. Ia tidak ingin agar sedekahnya itu diketahui oleh orang lain. Ia tidak ingin agar diketahui oleh siapapun, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Cukup menunjukkan seorang itu cacat keikhlasannya di dalam beramal. Tatkala ia beramal, namun ia senang, ia bahagia tatkala ia diketahui oleh orang lain. Cukup menunjukkan cacatnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumi la nihayata lah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara amalan yang memungkinkan untuk kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sa'ad dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu yang tinggal di Badiah, di perkampungan orang Arab kampung radhiyallahu taala an, tatkala beliau ditanya, apakah engkau mendengarkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa'allamani mimma 'allamahu Allah, fakana mimma hafidhuhu min, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, illa a'taka Allahu khairan min, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau tinggalkan tersebut. Kata yang lebih baik di sini jamaah sekalian luas cakupannya. Bisa saja seorang hamba itu meninggalkan sesuatu dari harta benda, atau dari seorang wanita yang ia sangat cintai, dari seorang akhwat yang ia sangat ingin miliki. Namun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meninggalkannya, ia meninggalkan wanita tersebut. Maka percayalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadamu, kepada antum seluruhnya, seorang wanita yang lebih baik dari apa yang engkau telah tinggalkan tersebut. Atau mungkin saja seorang hamba itu meninggalkan sesuatu dari dosa dan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuknya
ketaatan sebagai gantinya. Engkau meninggalkan WC tatkala siang hari di Sabtu. Engkau meninggalkan maksiat tersebut. Engkau bersendirian di dalam WC, melakukan apa yang engkau kerjakan tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ketaatan sebagai ganti dari maksiat yang engkau tinggalkan tersebut. Percayalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu ketaatan dari maksiat yang engkau tinggalkan tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقم الصلاة